Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam rangka tentunya kita membahas sebuah ilmu yang mana ini adalah ilmu yang paling utama karena dia berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah yang paling afdal. Sebagaimana kita ketahui, dosa yang paling besar di muka bumi ini adalah dosa syirik. Maka tentunya kebalikannya, amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini membahas kitab Usulul Iman. Usulul Iman, dasar-dasar iman. Yakni terkait dengan rukun iman dan juga terkait dengan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita tunaikan. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pembahasan al-wasiyah bi kitabillah. Wasiat berpegang dengan kitabullah ta'ala. Mana tentunya kita sudah membahas rukun iman yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat-malaikat Allah, kemudian tentang takdir juga sudah kita bahas. Nah, sekarang tentang kitabullah. Berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya rukun iman yang ketiga adalah mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kitab Allah Subhanahu wa taala yang otentik sekarang hanyalah Al-Qur'an. Kitabullah, kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini, ada 3 kitab. Yang lainnya adalah zubur wa suhub. Zubur itu diartikan oleh para ulama maknanya suhub, lembaran-lembaran. Nah, suhub Ibrahim, Musa juga punya suhub, lembaran. Zubur, yani jamak dari zabur. Tapi kitab yang bisa kita temui sekarang adalah Taurat, Injil dan Al-Quran. Adapun Taurat dan Injil tentunya tidak lagi murni, sudah banyak perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan sebagainya yang dilakukan oleh tangan-tangan orang-orang munafik di agama Yahudi dan Nasrani, yang tentunya mereka menjadikan agama tersebut justru sebuah ajang kesyirikan. Mengimani orang Yahudi, mengimani Uzair sebagai anak Allah. Orang Nasrani mengimani Isa sebagai anak Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Nah, suci Allah atas segala ucapan-ucapan mereka. Nah, sekarang tentunya kitab yang bisa diperpegangi hanyalah Al-Qur'an. Maka wasiat untuk berpegang dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an, itulah tentunya yang menjadi hal yang paling poin penting dalam rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitabullah.
berpegang dengan Al-Quran, mengimani Al-Quran adalah sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita, yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, kita sudah membahas beberapa hadis terkait dengan wasiat berpegang kepada kitabullah dan bagaimana itu adalah pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah kita sebutkan hadisnya tentang wasiat beliau, alaikum yakni taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa itrati. Di riwayat lain yakni kitabullah wa sunnati. Nah, sekarang kita lanjutkan beberapa ayat dan hadis terkait dengan suruhan berpegang dengan kitabullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab faqara ila qawlihi wa ma yadhakkaru illa ulul albab, surah Ali Imran al-ayah as-sabi'ata asyrah. Qala fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum, muttafaqun alaih. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pernah satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang ketiga dari ayat yang ketujuh dari surah Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, merekalah yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, maka hati-hati dengan mereka, jauhi mereka. Apa makna ayat tadi? Ayat tadi menjelaskan dalam Al-Quran isinya apa? Huwallazi anzala 'alaikumul kitab. Allah lah, dialah Allah yang menurunkan Alkitab kepada kalian. Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Dalam Alkitab ini, yakni kitabullah, dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat muhkam. Apa itu ayat muhkam? Ayat muhkam yang bicara tentang hukum yang jelas hukumnya. Ini halal, ini haram, ini tidak boleh dilakukan, ini harus dilakukan. Itu ayat-ayat muhkam yang semua orang paham maknanya. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Itulah ummul kitab, itulah inti daripada Al-Quran. Al-Quran diturunkan agar orang-orang tahu mana yang halal, mana yang haram, bagaimana cara bermuamalah, apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan. Itulah inti daripada Al-Quran. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi masalah dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Selain yang muhkam, ada juga ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat-ayat mutasyabihat yang banyak orang-orang salah memaknainya. Ada sebagian orang salah memaknainya. Banyak dari kalangan kaum muslimin berbeda pendapat dalam memaknainya. Itu ayat mutasyabihat. Dan tentunya yang paling banyak pembicaraan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah terkait dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat
Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Allah dzul jalali wal ikram. Maka sebagian mengatakan wajah di sini bukan berarti maksudnya wajah, ini zat. Allah tidak punya wajah. Nah, ini dari mana dia bicara Allah tidak punya wajah? Apakah Rasulullah SAW menjelaskannya? Tidak ada. Dia berbicara suatu hal yang tidak ada dibicarakan oleh Rasulullah SAW para sahabat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Mereka mengatakan istawa ini maknanya bukan maksudnya Allah bersemayam di arsy, bukan Allah berada di arsy. Enggak mungkinlah Allah ada di arsy. Enggak mungkin Allah bertempat. Allah enggak butuh kepada tempat. Emang siapa yang bilang Allah butuh kepada tempat? Jadi maknanya ini apa? Ini pasti maknanya ini maksudnya menguasai. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di arsy dan sebagainya, menyelewengkan maknanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharu mutasyabihat. Ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam tadi. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an ada dua jenis yang muhkam dan mutasyabih. Maka kemudian Allah menjelaskan lagi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha bih. Fayattabi'una ma tashabaha min. Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang yang di hatinya ada kecondongan, yakni bengkok, tidak lurus hatinya, fayattabi'una ma tashabaha min, maka akan banyak membicarakan ayat-ayat mutasyabihat. Mereka mencari-cari yattabi'un, banyak mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a ta'wili ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Mereka membicarakan ayat-ayat mutasyabihat justru itu untuk menimbulkan fitnah dan ibtigha'a ta'wili, dan mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mentakwilkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan selain makna istawa? Mereka mengatakan istawa takwilnya adalah istaula. Apakah Nabi yang mengajari mereka? Tidak. Apakah Abu Bakar? Tidak. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud? Tidak. Jadi siapa? Wallahu a'lam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian temukan orang-orang yang seperti itu, yang banyak membicarakan ayat-ayat mutasyabihat, merekalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang hatinya itu ada kebengkokan, yakni kecondongan dari kebenaran, tidak lurus dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, hati-hati dengan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis dari Aisyah, hadis yang sangat penting sekali terkait dengan mengimani isi Al-Quran. Kita disuruh memfokuskan ayat yang muhkam, ayat yang muhkam, yang jelas hukumnya. Adapun yang mutasyabih, kita tidak terlalu membicarakannya. Kita imani cukup, tidak perlu kita pikirkan apakah Allah punya wajah, bagaimana ya wajah Allah, apakah wajah Allah seperti kita di itu tidak boleh kita bicarakan. Ya hanya Allah lah yang mengetahui hakikatnya, takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Nah, kemudian Allah mengatakan, tadi Allah menceritakan orang-orang yang hatinya itu tidak baik, tidak lurus, pasti mengikuti yang mutasyabih, cari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Adapun orang yang ilmunya rasikh, rasikh itu yakni mantap ilmunya. Rasikh yakni dalam ilmunya. Orang-orang yang dalam ilmunya,
warrasikhuna fil ilmi yaqulun, mereka akan mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina, kami imani semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an ini ada ayat mutasyabihat yang tidak bisa diketahui hakikatnya. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Hanya Allah yang mengetahui hakikat takwilnya, bagaimananya. Maka ada dua kelompok dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat. Yang dalam ilmunya mengatakan aman nabihi, kami beriman dengannya, kullum min indi rabbina, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hatinya bengkok, akan memperdalam ayat itu dengan akalnya, memikirkan sedalam-dalamnya, kemudian akhirnya menyimpulkan hal-hal yang tidak ada disampaikan oleh as-salafus salih. Maka kalau kalian temukan orang-orang yang bicara tentang ayat-ayat mutasyabihat, kata Rasulullah SAW, fahdharuhum, hati-hati dari mereka, yakni tinggalkan, jauhi. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu di zaman ini sudah kita jumpai orang-orang yang banyak membicarakan ayat-ayat mutasyabihat, yang membicarakan bagaimana istiwa Allah, bagaimana enggak mungkin Allah punya tangan. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, qalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Apa jawab Allah? Allah jawab langsung dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Orang Yahudi, Allah itu tidak punya tangan. Kenapa kalian malah bilang Allah, tangan Allah terbelenggu? Apakah seperti itu jawabannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan, ghullat aydihim, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tangan kalianlah yang terbelenggu wahai orang-orang Yahudi. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terhampar, tidak terbelenggu, bebas. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana maksudnya? Ini yang kita tidak memperdalamnya. Kita katakan la ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang-orang Asy'ari, yakni Asy'ariyah, mereka mengatakan ini maksudnya al-qudrah, kekuasaan. Kedua tangan ini maksudnya adalah, tangan itu maksudnya kekuasaan. Siapa yang memberitahu mereka? Tidak ada. Apakah Nabi SAW? Tidak. Para sahabat? Tidak. Jadi ya yang sesuai dengan akal, kata mereka. Apakah masuk akal Allah punya tangan? Sama dengan makhluk dong kalau begitu. Itu akal mereka yang bicara. Yang mengatakan ini Allah, maka orang yang dalam ilmunya akan mengatakan kullum min indi rabbina amanna bihi, kami imani semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah imam yang empat, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Syafi'i ketika ditanyakan masalah ini, masalah yakni ayat-ayat mutasyabihat, yakni Ar-Rabi' bin Sulaiman, salah satu murid terbaik Imam Syafi'i di Mesir. Ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, beliau awalnya di Baghdad, di Irak, dan ketika beliau di Irak, beliau sudah terkenal, nama beliau ke seluruh penjuru dunia Islam. Ada seorang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang belajar kepada Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ilmunya sangat dalam. Ketika beliau sampai di Mesir, maka orang-orang menyambutnya. Dan salah satu ulama di waktu itu dan beliau masih belajar yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, kalau ada orang yang sanggup menghilangkan keraguan dalam hatiku tentang ayat mutasyabihat, inilah orangnya, yakni Imam Syafi'i. Ia datangi beliau dan mengatakan, bagaimana ya Imam,
menurutmu tentang ayat ini beliau menyebutkan ayat mutasyabihat walaupun dalam kisah tersebut tidak disebutkan ayat apa yang beliau tanyakan. Maka Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Ya Rabi', kamu lihat bintang di langit. Lihat. Berapa jumlah bintang di langit? Tidak tahu. Yang satu bintang saja itu jaraknya dari bumi itu berapa? Tidak tahu. Itu bagaimana tanahnya bintang itu ada tanah atau tidak tahu. Itu yang kamu lihat dengan mata, kamu tidak tahu hakikatnya. Bagaimana engkau bertanya sesuatu yang tidak pernah engkau lihat dan tidak bisa digambarkan? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika ada yang bertanya kepada Allah, "Kaifa istawa?" Bagaimana Allah istawa di atas arasy? Beliau mengatakan, tunjukkan saya bagaimana Allah, saya akan jelaskan bagaimana istiwanya Allah. Artinya kita tidak tahu, tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dan memang tidak ada makhluk yang sanggup melihat Allah di muka bumi ini. Maka tidak ada yang bisa mengetahui hakikat daripada ayat-ayat mutasyabihat. Maka ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ayat ini sudah jelas. Dalam menyikapi Al-Quran, ambil yang muhkam dan yang mutasyabih, imani. Orang-orang yang banyak bicara tentang mutasyabih, mereka lah yang dikatakan oleh Allah hatinya bengkok, tidak lurus. Nah, jadi jelas wasiat Nabi SAW kepada kita tentang memaknai ayat yang muhkam dan mutasyabih. Tayyib. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututun an yaminihi wa an shimalihi wa qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilayhi wa qara'a wa anna hadha sirati وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والدارمي والنسائي. Kemudian hadis selanjutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya. Beliau buat garis lurus. Summa qala hadza sabilullah, ini jalan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa khatta khututun an yaminihi wa an shimali, kemudian beliau buat garis-garis di kiri dan kanannya, kiri dan kanan daripada garis lurus ini. Kemudian beliau mengatakan hadhihi subul ala kulli sabili minha syaitan yad'u ilai, ini jalan-jalan yang banyak. Ini lurus jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kiri dan kanan banyak jalan-jalan. Setiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku lurus, ikutilah ia. Ya, ini tentunya ini maksudnya isi Al-Qur'an ikuti saja. Ikuti saja lurus. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang di samping-samping yang tidak ada keterangannya dari Al-Qur'an. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan berpecah-pecah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, itulah wasiat Allah agar kalian bertakwa. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dan Darimi dan juga An-Nasa'i. Nah, ini juga penegasan kepada kita, ikutilah jalan Allah yang lurus. Jangan banyak membicarakan hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada dijelaskan oleh Allah secara rinci. Tidak perlu kita cari secara mendetail kalau tidak ada penjelasan dari Nabi SAW.
atau dari para sahabat. Maka ini pesan siapa? Pesan Nabi SAW yang diambil dari ayat dari surah Al-An'am, dzalikum wassakum bihi, dan itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, ikutilah jalan Allah yang lurus. Jangan cari-cari takwil, jangan cari-cari hal yang tidak ada penjelasannya. Makanya Imam Malik, kalau kita sudah memahami ayat seperti ini, maka kita jadi paham kenapa Imam Malik sampai keringat dingin ketika ditanyakan kaifa istawa. Ini pertanyaan yang sangat bahaya sekali. Beliau belum pernah dengar pertanyaan seperti itu ketika beliau menuntut ilmu, ketika beliau belajar kepada para tabi'in, kepada ulama-ulama besar. Tidak ada yang mempertanyakan bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika suatu saat beliau bermajlis, ada yang bertanya, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa?" Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Imam Malik terdiam. Terdiam lama sampai kelihatan beliau bercucuran keringatnya. Tidak bisa menjawab, "Ya Allah, ini sedang mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala." Maka akhirnya beliau mengatakan, "Al-istiwa ma'lum wal kaifa majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Akhrij hadzal rajul." Kata Imam Malik. Istiwa maklum, dalam bahasa Arab istiwa yakni istaqarra, berada. Istawa al-arsy yakni berada di atas arasy. Wal kaif bagaimana? Majhul, tidak ada yang tahu dan tidak ada penjelasannya. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Was su'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya adalah bid'ah. Tidak pernah ada satu sahabat pun, baik dari pedalaman Arab Badui, yang tentunya kita sering dengar hadis orang-orang Arab Badui dari pedalaman itu sangat lantang kepada Nabi SAW. Kadang leher beliau pun ditarik minta sedekah, saking lantangnya. Tapi dalam masalah ini tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang mempertanyakan bagaimana istiwa Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana yadullah. Tidak ada yang mempertanyakannya. Maka pertanyaan kaifa ini adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga tabi'in dan juga guru-guru Imam Malik. Dan beliau menyuruh, akhrij hadzal rajul, keluarkan orang ini. Orang ini buat fitnah saja ini di sini. Buat syubhat saja ini orang ini di sini. Baratnya seperti itu. Diusir dari majelis Imam Malik. Enggak boleh mempertanyakan itu. Mempertanyakan hal tersebut adalah sebuah jarimah, sebuah kesalahan. Mempertanyakan bagaimana istiwa Allah, bagaimana yadullah. Nabi Musa sendiri yang minta dinampakkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Runtuh gunung. Gunung melebur. Nabi Musa pingsan karena tidak sanggup dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam surah Al-A'raf. Ketika Nabi berbicara di Bukit Sina, Tur Sina, kita tahu Nabi Musa langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, gelar beliau adalah Kalimullah. Orang yang bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bicaranya itu di bumi. Kalau Nabi kita SAW bicara dengan Allah itu naik ke atas langit, Isra Mi'raj. Naik ke atas langit yang ketujuh, ke atas Sidratul Muntaha, baru bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa di Tur Sina di Mesir, beliau bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang beliau minta, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, biarkanlah aku melihatmu.
Qala lan tarani fanzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Tapi baik, coba lihat kepada gunung. Kalau gunung itu tetap, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah bertajalli, tajalli itu menampakkan. Tajalla, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, kepada gunung tersebut ja'alahu dakka. Allah jadikan gunung itu hancur melebur. Gunung itu hancur melebur. Fa kharra Musa sa'iqa. Musa pun terjatuh pingsan, tidak sanggup dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya Allah punya zat. Tidak seperti yang katakan orang Allah tidak punya zat. Allah itu di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di alam, tidak di luar alam, tidak dekat, tidak jauh. Itu artinya tidak ada kalau begitu. Allah ada dengan wujudnya bagaimana, maka itu yang tidak bisa kita jelaskan. Karena memang di dunia ini tidak ada yang sanggup bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi bonus terbesar di surga. Melihat zat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang tiada taranya, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu di surga nanti. Orang-orang khusus yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wasiat Allah Subhanahu wa taala, ikutilah isi Al-Qur'an yang lurus, jangan ikuti orang-orang yang menyeru untuk mengambil jalan lain selain jalan Al-Qur'an. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubuna min at-taurah fadhakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ahmaqal humuq wa adalla ad-dalalah qaumun raghibu amma jaa bihi nabiyyuhum ilaihim ila nabiyyin ghairi nabiyyihim wa ila ummatin ghairi ummatihim thumma anzalallah awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Al-Ankabut ayat 51. Rawahul Ismaili fi mu'jamihi wa ibnu Mardawayh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis Taurat, menyalin kitab Taurat. Kitabnya orang-orang Yahudi disalin oleh beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang daripada sahabatmu ya Rasulullah, mereka menulis, menyalin kitab orang-orang Yahudi, kitab Taurat. Maka apa kata beliau? Inna ahmakal humq, sesungguhnya kebodohan yang paling bodoh, wa adallat dolalah, dan kesesatan yang paling sesat adalah qaumun raghibu amma jaa bihi nabiyuhum, satu kaum yang tidak menyukai apa yang dibawa oleh nabi mereka kepada mereka. Justru mereka menyukai apa yang dibaca oleh nabi orang lain yang bukan nabi mereka. Wa ila ummatin ghairi ummatihim, yang dibawa oleh nabi selain nabi mereka kepada umat selain mereka. Thumma anzalallah, kemudian setelah itu turunlah ayat yang mengatakan awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yakni Al-Qur'an, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam hal itu adalah rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Nabi SAW tidak senang dengan orang-orang yang membaca kitab Taurat dan Injil.
Maka tidak boleh membaca Taurat dan Injil sebelum menguasai Al-Quran. Kalau dikatakan aku kan ingin mempelajarinya, aku membacanya bukan untuk mengambil isinya ya supaya tahu kesesatan mereka. Apakah Al-Quran sudah kamu kuasai? Kalau sudah, barulah boleh. Tapi kalau menghafalnya saja belum, baru surah-surah pendek saja yang hafal, sudah berani membaca kitab Taurat, kitab Injil. Mungkin dia melihat ada ahli-ahli ulama-ulama Islam yang ahli kristolog yang bisa membantah orang Kristen dengan kitab Injil mereka, kitab Bible mereka. Ya ingin seperti itu, maka kuasai dulu Al-Quran. Kuasai dulu Al-Quran. Kalau sudah dikuasai semua Al-Quran, barulah kalau mau ingin membaca Taurat, ingin membaca Injil, silahkan. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan orang yang membaca Taurat dan Injil, padahal tentunya belum menyelesaikan Al-Quran, itu adalah kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat. Baik. Kemudian an Abdullah bin Thabit bin Al-Harith Al-Ansari radhiyallahu anhu qala dakhala Umar radhiyallahu anhu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin fihi mawadi'u min at-Taurah فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. Dari Abdullah bin Thabit bin Al-Harith Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia mengatakan Umar radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu kitab yang menuliskan isi Taurat, beberapa hal isi daripada Taurat, kitab orang-orang Yahudi. Faqala hadhi asabtuha min rajulin min ahli kitab. Maka Umar datang mengatakan, ya Rasulullah, aku mendapatkan kitab dari salah seorang ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. A'riduha alaik, aku bawa ingin menampakkannya kepadamu. Fataghayyar wajhu Rasulullah SAW. Maka yang terjadi, berubahlah rona wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni sangat kelihatan beliau marah. Tiba-tiba rona wajah beliau berubah. Yang tadinya beliau senyum, tiba-tiba terdiam dan kelihatan marah besar. Yakni lam ara mislahu qattun. Kata periwayat, yakni Abdullah bin Thabit bin Al-Harith, lam ara mislahu qattun. Aku belum pernah melihat seperti itu marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka beliau yakni sangat marah. Faqala Abdullah bin Al-Harith, maka Abdullah bin Harith pun mengatakan kepada Umar, "Ama tara wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Umar, enggak lihat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun mengatakan, "Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Kami ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi kami. Maka fasurriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka Nabi kembali normal lagi. Kemudian beliau mengatakan,
seandainya Musa turun lagi ke muka bumi, kemudian kalian mengikutinya dan kalian meninggalkanku, maka kalian sesat. Akulah bagian kalian dari para nabi, dan kalianlah bagianku daripada umat, dari seluruh umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abdul Razzaq wa Ibnu Sa'ad wal Hakim fil Kuna. Nah, udah masuk waktu salat azan. Baik. Baik, sebelum kita menjelaskan panjang lebar, silahkan azan. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah baca tadi hadisnya, dan ini adalah hadis terakhir yang tertulis dalam bab ini. Setelah ini kita masuk dalam pembahasan yang lain tentang hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis yang terakhir ini juga penegasan dengan apa yang sudah kita baca sebelumnya. Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, mawadi' fihi minat Taurah, beberapa kutipan dari Taurat. Padahal maksud Umar bin Khattab itu membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkannya, minta pendapat beliau. Beliau justru marah, menunjukkan tentunya ini hal yang sangat bahaya sekali, mengambil ilmu dari kitab selain Al-Quran. Apalagi tentunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ketika beliau masih hidup, Al-Quran belum turun seluruhnya. Maka ketika nanti para sahabat membaca Alkitab, membaca Taurat, bisa jadi itu menjadi pegangan mereka. Ketika turun ayat yang bertentangan dengan yang sudah diketahui, ditakutkan tentunya akan ada sedikit keraguan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras para sahabat membaca kitab selain Al-Quran, Taurat, Injil, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, yang kata Abdullah bin Al-Harith, belum pernah aku lihat seperti itu muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar minta maaf, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami ridho, ya sudah, Nabi kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kami adalah Allah, Islam adalah agama kami. Maka beliau pun kembali tenang dan mengatakan, kalau seandainya Musa datang, kemudian kalian ikut Musa, tidak ikut aku, maka kalian sesat, kalian terhitung sesat. Padahal Nabi Musa tentunya kita tahu termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul, sabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi minar rusul, rasul-rasul ulul azmi. Siapa rasul-rasul ulul azmi? Ada 5. Yang pertama siapa? Nuh. Yang kedua Ibrahim. Yang ketiga Musa. Yang keempat Isa. Yang kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi walaupun begitu, kita umat akhir zaman ini, Al-Qur'anlah yang menjadi pegangan kita, dan itu yang menjadi patokan akan kebenaran. Dan kemudian ini tentunya wallahu a'lam, tentunya di awal-awal dakwah. Karena ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, haditsu an bani Israil wala haraj. Silahkan kalian ceritakan tentang Bani Israel, tidak mengapa. Jadi kalau ini beliau larang keras, jangan baca Taurat dan Injil. Di hadis yang lain, maka tentunya bisa kita pahami di awal-awal Islam, yang mana tentunya Al-Quran masih banyak yang belum diturunkan, hukum-hukum belum banyak diturunkan, maka tidak boleh sama sekali.
Sama dengan menulis hadis. Kata Nabi SAW, siapa yang menulis sesuatu selain Al-Quran, silahkan dibakar. Tidak boleh menulis hadis Nabi SAW agar tidak tercampur antara hadis dengan Al-Quran. Kemudian di akhir hayat beliau ketika haji wada, ada yang minta ditulis, beliau suruh silahkan tulis. Maka perintah untuk larangan ini dan juga hadis yang mengatakan silahkan kalian ambil dari Bani Israel. Dari Bani Israel tentunya Taurat dan Injil. Itu kitabnya Bani Israel. Silahkan kalian ambil, silahkan kalian ceritakan isi Taurat dan Injil. Wala haraj, tidak mengapa, kata Nabi SAW. Walakin, kemudian beliau mengatakan, la tukadzibuhu wa la tusaddiqu. Jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Kecuali yang sesuai dengan Al-Quran, kalian benarkan. Yang tidak sesuai atau bertentangan, maka jangan percayai. Ada kaidahnya. Nabi SAW mengatakan, kalau mengambil dari Bani Israel, itu tidak dipercayai, tidak juga didustakan. Jadi untuk apa? Ya sekedar tahu saja. Oh dalam Injil itu begini, oh dalam Taurat itu begini. Betul atau tidak? Wallahu a'lam. Nah itu biasanya di kitab tafsir banyak diambil dari Israiliyat itu rincian-rincian yang tidak disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali tentunya hal-hal yang tidak disebutkan detailnya. Kisah-kisah para nabi banyak yang hanya kutipan. Nabi Nabi Ilyasa tidak ada ceritanya sama sekali. Nabi Zulkifli tidak ada ceritanya sama sekali. Nabi Adam anaknya hanya disebutkan 2 saja. Naba abanai Adam bil haq, ceritakan cerita 2 anak Adam dengan benar wahai Muhammad. Siapa ini 2 anaknya? Itu tidak ada dalam Al-Quran. Rinciannya itu di mana? Hadis Nabi tidak ada juga. Itu diambil dari kitab Taurat dan Injil. Siapa nama Nabi Adam yang 2 itu? Qabil Habil, yang kita kenal dengan Qabil Habil, itu dari Israiliyat. Dan Nabi SAW mengatakan itu tidak dipercayai 100% dan juga tidak didustakan. Oh begitu dalam Israiliyat, namanya Qabil Habil. Bisa benar atau bisa tidak. Dan juga ada nama-nama anaknya yang lain, nama-nama anak Nabi Nuh, ada katanya Sam, Yafid dan sebagainya. Anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudara Yusuf, Benyamin, itu dari mana itu Benyamin? Ada hadisnya? Tidak ada, itu dari Israiliyat semuanya. Dan kita sudah mengatakan tadi kaedahnya dalam masalah Israiliyat ini, tentunya yang boleh membaca Taurat dan Injil orang yang sudah menguasai Al-Quran. Para ulama ahli tafsir, mereka sudah menguasai Al-Quran, maka mereka tentunya membaca isi Taurat dan Injil hanya sekedar tahu saja. Maka mereka memakai kaedah dari Nabi SAW, silahkan kalian ceritakan isi Taurat dan Injil selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi jangan dibenarkan, jangan juga didustakan. Maka tidak ada tafsir yang selamat dari Israiliyat. Banyak Israiliyat dalam Al-Quran, dalam tafsir. Dalam tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi apalagi tentunya. Tapi itu bukanlah satu hal yang menjadi aib. Karena memang Nabi membolehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya tentunya Al-Quran adalah pokok utama yang menjadi patokan kita dalam berpegang di kehidupan ini. Yang menjadi pegangan kita adalah Al-Quran. Maka itulah garis yang lurus yang Allah turunkan kepada kita. Akan banyak garis-garisnya di jalan-jalan yang menyimpang, yang setiap jalan itu ada dai-nya, ada penyerunya untuk mengikutinya. Ikuti jalan takwil, ikuti jalan tasbih, ikuti jalan tahrib. Maka
Kalau kita mengikutinya maka semua itu tentunya adalah bentuk kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala kesesatan dan penyimpangan dan mengokohkan iman kita dalam akidah yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni, yang diimani dan diyakini oleh para sahabat sekalian. Agar kita semua dikumpulkan bersama para sahabat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.